إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل. Di Masjid As-Sunnah yang mubarak ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita senantiasa untuk menuntut ilmu agamanya yang merupakan sebaik-baik bekal kita dalam kehidupan di dunia untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Barakallahu fikum, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita kembali dimudahkan mengadakan majelis ilmu yang mulia, pengajian untuk para ummahat, ya, para akhwat yang kita khususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka siapkan di rumah. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat disampaikan di forum kajian umum, yang tentu kajian ini seperti biasa kita mulai dengan membaca beberapa hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masih membahas tentang beberapa adab dalam kehidupan kita, beberapa perbuatan-perbuatan baik yang kita dianjurkan untuk selalu melakukannya. Sekarang kita melangkah di bab yang baru, babu ma'unatur rajuli akhahu. Bab seseorang yang menolong saudaranya. Orang yang menolong saudaranya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala haddatsani Abdurrahman ibn Abi Zinad an abihi an Urwata an Abi Murawih an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qil. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibnu Junadah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada yang bertanya kepada beliau, ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali khairun, amal apakah yang paling baik? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, imanun billahi wa jihadun fi sabilih. Amal apakah yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Ini menunjukkan keimanan, tauhid ini merupakan amal yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Qila fa ayyur riqabi afdal. Orang ini bertanya lagi,
Maka ayyur riqab, budak apakah yang paling utama untuk dimerdekakan, dibebaskan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'laha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Yang paling mahal harganya, harga penebusannya, pembebasannya, dan yang paling berharga di hadapan pemiliknya, itu budak yang paling utama. Qala, orang ini bertanya kembali, afara'aita illam astati' ba'dal amal? Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu kalau aku tidak mampu melakukan sebagian dari amal-amal dalam Islam? Tidak semua orang bisa berjihad misalnya, tidak semua orang bisa bersedekah. Bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan sebagian amal-amal kebaikan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatu'inu dha'ian wa tasna'u li akhraq. Fatu'inu dha'ian, kau bisa menolong orang yang tersesat atau berbuat, melakukan sesuatu untuk membantu orang yang tidak bisa melakukannya. Qala, bertanya lagi orang ini, afara'aita in dha'uftu, bagaimana pandanganmu kalau aku lemah, tidak bisa juga melakukan hal itu? Qala, Rasulullah SAW bersabda, tada'un nasa minasyarri fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika. Bagaimana kalau saya lemah, tidak mampu juga melakukan itu? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, tada'un nasa minasyarr, kamu menjauhkan keburukan dari manusia, jangan mengganggu orang, jangan menyakiti orang. Kamu sudah tidak mau berbuat baik, kemampuanmu terbatas, kamu lemah, maka kalau sudah begini masih mengganggu orang, menyakiti orang, masih juga berbuat hal-hal yang merugikan orang, ya ini orang ini sudah parah sekali. Paling tidak kamu hindarkan gangguanmu dari manusia, karena itu merupakan sedekah yang engkau sedekahkan bagi dirimu. Ya, jadi dalam Islam itu kebaikan luas. Orang tidak mampu melakukan amal-amal soleh, maka masih ada caranya agar dia tetap bersedekah, yaitu jangan mengganggu orang, jangan menyakiti orang, jangan menghalangi kebaikan. Ya, ada orang yang dia tidak mampu secara ekonomi untuk banyak menyumbang, ya doakan orang menyumbang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dengan doa kita misalnya pengajian dilancarkan, pembangunan masjid dilancarkan, penyebaran ilmu dilancarkan. Tidak usah mengomentari atau melakukan hal-hal yang menjadikan penyebaran ilmu justru terhalangi. yakni tidak ada alasan orang itu dalam Islam untuk menghalangi dirinya dari kebaikan. Kalau seperti ini kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mengganggu orang ini kan tidak membutuhkan tenaga. Hanya tahan lisanmu, kemudian tahan tanganmu. Kalau perlu berdiam di rumahmu, jangan keluar supaya kamu tidak mengganggu orang. Kalau sudah pernah kita jelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan perintah melakukan kebaikan, kan beliau menggandengkannya dengan kemampuan, al-istita'ah. Tetapi kalau larangan, meninggalkan hal-hal yang dilarang, ini tidak pakai kemampuan karena semua orang bisa meninggalkan larangan. Ya, ma nahaitukum an syai'in fajtanibu wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah SAW, apa yang aku larang kalian lakukan, maka jauhkanlah, hindarkanlah. Dan apa yang aku perintahkan kalian lakukan, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Orang berbuat itu butuh kemampuan. Tapi kalau meninggalkan sesuatu tidak butuh kemampuan. Menahan diri tidak butuh kemampuan. Semua orang bisa. Makanya di dalam Islam kebaikan itu luas.
satu kebaikan tidak mampu kita lakukan, maka ada kebaikan yang lain. Tentu setelah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau dalam kebaikan kita mampu, kita merasa lemah, maka tetap masih ada jalan untuk selalu bersedekah, yaitu menghindarkan gangguan kita dari orang lain. Nah, baik, melangkah di bab yang berikutnya. Babu ahlil ma'rufi fid dunya ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab orang yang selalu berbuat kebaikan di dunia, merekalah orang yang akan selalu mendapatkan kebaikan di akhirat. Ya. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Siapa yang suka berbuat kebaikan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala yang selalu akan melimpahkan kebaikan baginya di akhirat. Ya, karena balasan yang Allah berikan sesuai dengan perbuatan manusia. Baik. Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis di sini. Haddatsana Ali bin Abi Hashim qala haddatsani Nusair ibnu Umar ibnu Yazid ibni Qabisata ibni Yazid al-Asadi an fulanin qala sami'tu Burmata ibna Laith ibni Burmah annahu sami'a Qubaisata ibna Burmah al-Asadi qala. Jadi dengan sanadnya sampai kepada Qabisah ibnu Burmah al-Asadi, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Anak-anak yang ribut suruh diam ya, biar tidak mengganggu. Aku suatu hari berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendengar beliau bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang selalu berbuat kebaikan di dunia, merekalah orang yang akan selalu mendapatkan kebaikan di akhirat. Yani Allah akan selalu melimpahkan bagi mereka kebaikan di akhirat. Sedangkan ahlul munkar, orang-orang yang selalu berbuat kemungkaran, keburukan di dunia, merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan keburukan di akhirat. Jadi kita tidak perlu khawatir waktu berbuat baik itu tidak sia-sia. Waktu tidak ada orang yang memuji kita atau berterima kasih, tidak mengapa, karena Allah maha mengetahuinya dan maha membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Siapa yang suka berbuat kebaikan, mendoakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Itu yang kita yakini, karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur, yang maha membalas perbuatan hamba-hambanya dengan lebih daripada apa yang mereka kerjakan. Nah, baik. Hadis yang berikutnya Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan dengan sanadnya sampai kepada Harmalah ibnu Abdillah. Yani hadis ini ada kelemahan, makanya saya singkat saja bacanya. Sampai kepada Harmalah ibnu Abdillah annahu kharaja hatta atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia keluar sampai menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana indahu hatta arafahu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dia berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenalnya. Falamma irtahala qultu fi nafsi wallahi la atiyannan
la atiyanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta azdadu minal ilmi. Ketika beliau sudah pergi, maka aku berkata pada diriku, sungguh demi Allah aku akan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya aku bisa menambah ilmu. Itu amshi hatta kumtu baina yadayhi. Maka aku pun datang berjalan kaki sampai aku berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku bertanya, ma ta'muruni a'mal? Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk saya amalkan? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya harmalatu, i'til ma'rufa wajtanibil munkar. Wahai harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhkanlah keburukan. Thumma raja'tu hatta ji'tu ar-rahilata thumma aqbaltu hatta kumtu maqami qariban minhu. Kemudian aku pun pulang. Setelah itu aku mendatangi kendaraanku. Kemudian aku datang menjumpai Nabi SAW. Maka aku pun berdiri di tempat berdiriku dekat dengan beliau. Fakultu, maka aku kembali bertanya, ya Rasulullah, ma ta'muruni a'mal? Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan supaya aku amalkan? Qala, Rasulullah SAW kembali bersabda, ya harmalatu, i'til ma'rufa wajtanibil munkar. Wahai harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhkanlah dirimu dari kemungkaran. Wanzur ma yu'jibu udunaka an taqula lakal qaum an yaqula lakal qaumu idza qumta min indihim fa'tihi. Wanzur alladhi takrahu an yaqula lakal qaumu idza qumta min indihi fajtanibhu. Dan lihatlah apa yang disukai oleh telingamu untuk kamu dengarkan dari ucapan mereka itu. Kalau kamu pergi dari sisi mereka, maka lakukanlah itu. Dan lihatlah apa yang kamu tidak sukai untuk mereka bicarakan. Jika kamu sudah pergi dari sisi mereka, maka itu jauhilah. Falamma raja'tu tafakkartu fa idza huma lam yada'a syai'an. Maka ketika aku kembali, aku pulang, aku pun berpikir, maka tiba-tiba aku dapati dua nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak meninggalkan sedikit pun, yakni sudah terkumpul padanya semua nasihat kebaikan. Hadis ini dhaif karena harmalah ini ya tidak disebutkan riwayatnya satupun dalam kitab hadis yang terkenal yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi serta Ibnu Majah. Ya, yang jelas apa yang disebutkan dalam sebagian riwayat hadis ini, sebagian dari lafadznya kan ada pendukung yang sahih dari riwayat-riwayat lain, di antaranya juga yang sudah kita baca di hadis sebelumnya. Nah, berikutnya hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Al-Hasan ibnu Umar, haddatsana Mu'tamir, qala dzakartu li abi haditha Abi Uthman an Salman annahu qala inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Faqala inni sami'tuhu min Abi Uthman yuhadithuhu an Salman fa'araftu anna dhaka kadhak fama haddathu bihi ahadan qat. Baik. Dari seorang tabi'in yang mulia Mu'tamir, Mu'tamir ibnu Sulaiman ibnu Tarkhan, dia berkata, aku menyebutkan kepada ayahku hadis yang diriwayatkan oleh Abu Uthman An-Nahdi, seorang tabi'in yang mulia, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di dunia, merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan di akhirat. Faqala, maka ayahku berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar hadis ini dari Abu Uthman. Dia menceritakannya, meriwayatkannya dari Salman Al-Farisi
maka aku mengetahui hal itu seperti itu, maka aku tidak menceritakan seseorang pun kepada seorang pun tentang hadis ini. Ya. Yang kemudian dibawakan oleh Imam Bukhari dari riwayat lain yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini sahih secara mauquf dari ucapan Salman radhiyallahu taala anhu juga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga riwayatnya sahih. Jadi ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang selalu berbuat kebaikan di dunia, merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Ini yang menjadi motivasi besar bagi kita untuk selalu berbuat baik, menolong orang, untuk mendukung dengan doa dalam kebaikan-kebaikan. Yang ini akan menjadi sebab balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya ini pada hari kiamat nanti. Baik. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah hadis-hadis yang bisa kita baca di kesempatan kajian kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita kaji bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para akhwat. Silakan dikumpulkan pertanyaannya. Nah. Assalamualaikum. Mana misalnya? Ya, ada pertanyaan di sini, Ustadz. Ada yang bertanya sama ana, dia punya anak kerja di Ternate dan ternyata anak laki-lakinya itu tinggal serumah sama pacarnya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah, pacarnya itu tiba-tiba pulang Kendari dan ternyata sampai Kendari perempuan itu hamil sudah 3 bulan. Singkat cerita, perempuan itu sudah melahirkan dan usia anaknya sudah 1 bulan. Naudzubillah, perempuan itu belum dinikahi. Dan sekarang keluarga sedang mengurus adatnya dan laki-laki dan pihak keluarga siap tanggung jawab. Pertanyaannya, apakah perempuan itu sudah boleh dinikahi atau tunggu setelah masa nifas selesai atau 1 tahun setelah melahirkan? Mohon pencerahannya. Yang paling penting mereka ini disuruh bertobat dulu dengan sungguh-sungguh atas perbuatan dosa besar yang mereka lakukan. Ya, disuruh bertobat dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya, tobat yang nasuh. Dinasihati agar bertobat. Adapun masalah menikahkan setelah anaknya lahir, ya diperbolehkan kalau mereka sama-sama sudah bertobat. Artinya jika salah seorang di antara mereka saja yang bertobat, yang lain tidak mau bertobat, artinya tetap dengan kelakuannya, tentu tidak pantas dinikahkan. Tapi kalau sama-sama sudah bertobat, insya Allah mudah-mudahan dua-duanya menjadi baik. Setelah dia selesai nifas sudah bisa dinikahkan. Ya, karena sudah selesai penghalangnya, tidak perlu menunggu setahun. Yang penting dia sudah selesai melahirkan, sudah bersih kembali, maka bisa dinikahkan. Nah, bagaimana hukum haji percepatan? Biasanya memakai porsi haji resmi pemerintah bagi calon jamaah haji yang tidak jadi berangkat, misal karena meninggal karena tidak bisa melunasi. Ya, harusnya kalau ada jatah seperti ini diberikan kepada giliran yang berikutnya. Kan ada yang ngantri. Tentu yang ngantri lebih pantas untuk didahulukan. Ya, yang ada antrian lebih pantas untuk didahulukan dibandingkan yang pakai percepatan ini yang kemudian dia bayar akhirnya didahulukan karena bayarannya. Ini tidak boleh kan? Menzalimi hak orang lain. Nah, jadi kalau ada kondisi seperti ini yang harusnya dapat giliran berikutnya itu adalah yang antrian yang di bawah.
karena mereka sudah antrian, apalagi antrian sampai puluhan tahun. Masa tiba-tiba hanya karena ada yang bayar lebih kemudian didahulukan? Jelas ini tidak benar, ini bukan haknya. Nah, bagaimana dengan orang yang suka berbuat baik pada saat tertentu, kondisi tertentu, orang tersebut mengungkit kebaikan pada orang yang sudah pernah bantu, yang sudah pernah dibantu. Ya, ini jelas tidak benar dan kita nasihati harusnya jangan begitu, karena ini bisa membatalkan amal-amal kita. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan kan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu menggugurkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang pernah kamu berikan sedekah kepadanya. Ini tidak boleh, menjadikan bisa jadi sia-sia amal perbuatannya tersebut, dan ini jelas merugikan. Ya. Oleh karena itu, seseorang yang berbuat baik hendaknya dia ingat kebaikan itu dia lakukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi sesuatu, misalnya orang yang dia pernah tolong menyakiti dia, maka dia bersabar karena dia dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang kalau dia ungkit kebaikannya tersebut, ya, apakah ada faedahnya? Tidak ada faedahnya. Kalau dia ungkit kebaikannya, orang itu sudah terlanjur juga mungkin pernah berbuat salah kepada dia, malah dia rugi, pahalanya bisa gugur padahal dia sudah berbuat kebaikan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini tipu daya syaitan yang harus kita jauhi. Jika kita sudah selesai saum Syawal 6 hari dan masih ada waktu dan kita lakukan puasa Senin Kamis atau Daud, apakah diperbolehkan, apakah tidak menggugurkan pahala puasa Syawal 6 hari? Jawabannya tidak. Karena masing-masing itu punya keutamaan tersendiri, malah itu lebih baik. Itu lebih utama dan lebih baik. Tidak menjadi gugur. Itu lebih baik, lebih utama kalau kita bisa puasa yang lain, karena masing-masing punya keutamaannya. Jadi tidak akan digugurkan puasa tersebut. Nah, bolehkah beli HP di teman yang beli secara tunai dan saya membelinya dengan cara mencicil dan teman mengambil untung dari mencicil tersebut? Boleh saja. Yang penting akadnya jelas. Waktu jual beli diperbolehkan seperti ini, tidak ada masalah. Dia beli cash, kemudian kita beli secara cicil, boleh. Yang penting jelas, ya, dia sudah terima HP tersebut, sudah di tangannya, kemudian kita melakukan transaksi dengan cicil ditentukan, misalnya cicilannya berapa, per bulan berapa, harus jelas ya. Kalau jelas ini maka tidak mengapa, diperbolehkan jual beli seperti itu. Teman beli 5 juta dan saya cicil selama 5 bulan dan setiap bulan saya bayar, boleh. 1,1 juta 100 boleh saja. Ya. Karena ini termasuk jual beli yang disyariatkan. Ya. Termasuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, kita mencicil, yang penting jelas akadnya, jelas perhitungannya tadi, per bulannya berapa dan seterusnya. Nah, ibuku sudah lansia dan sudah agak pikun. Ya, semoga Allah menjaganya. Dia tinggal bersama kami sejak masih kuat dulu dan kehidupan kami pas-pasan, kadang tanggal tua kami sudah kehabisan uang, namun ibu punya uang cukup untuk keperluannya sehari-hari. Yang saya tanyakan, bolehkah uang ibuku yang aku pegang aku belanjakan untuk keperluan kami sehari-hari karena tidak mencukupi. Kemudian ada sebagian uangnya aku pinjam dalam jumlah banyak, 1 atau 2 jutaan, namun kami sampai sekarang belum bisa aku kembalikan karena belum punya uang. Tapi pernah ada ucapan dari ibuku, kalau kamu punya uang bayar utangmu, tapi kalau belum ada jangan dulu. Namun kata-kata itu menghantuiku Ustadz, karena jangan sampai di akhirat ibuku menuntut aku karena belum bayar utangku sama dia, dan apakah uang yang aku pakai selama ini untuk belanja kebutuhan kami harus ganti bayar karena mengingat ekonomi kami masih kekurangan. Semua sebaiknya dibicarakan dengan ibu karena dia yang punya hak.
Jadi supaya terlepas dari masalah tersebut, sampaikan kepada ibu tentang utangnya tadi, bahwa dia belum bisa bayar, mudah-mudahan nanti kalau Allah beri rezeki dia bayar. Tentang yang dipakai tadi dari uang ibu untuk kebutuhan yang kekurangan tadi, sampaikan supaya ibu ridho, ya, dan mudah-mudahan dia akan memaafkan. Nah, dan tentu kita bertekad kalau seandainya ibu meminta untuk dibayar, kita bertekad sungguh-sungguh kalau ada kita bayar. Nah, bagaimanapun itu adalah utang, ya, sebagaimana utang kepada orang lain, utang kepada ibu lebih-lebih kita harus berusaha bayar. Dan kalau dia tuntut di akhirat, memang resikonya kita punya utang begitu. Cuman kalau kita sungguh-sungguh mengusahakan untuk membayar, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kesungguhan kita. Nah, jika kita menabung di bank konvensional lalu di saat hari raya Imlek bank tersebut memberi hadiah, bisakah kita terima? Mau Imlek atau bukan Imlek, kalau bank yang tempat kita menabung memberi hadiah itu riba namanya. Karena kita dapatkan hadiah karena menabung. Baik Imlek maupun tidak Imlek ini tidak boleh. Apalagi kalau Imlek lebih parah lagi karena itu perayaan yang tidak benar. Ya, maka asalnya menerima hadiah tersebut jelas tidak boleh, karena itu termasuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Bolehkah kita konsumsi, menjual, memberikan produk barang yang diboikot pemerintah oknum karena membantu musuh yang menyerang Palestina? Kalau barang tersebut asalnya halal, hukum asalnya kita boleh makan, terutama yang sudah kita terlanjur beli atau memang tidak ada yang jual selain itu. Cuman lebih baik kalau kita ingin lebih selamat, ya kita beli yang lain, produk lain kalau seandainya ada, kecuali kalau sudah terlanjur ada kita habiskan saja. Karena Nabi SAW juga dulu kan bermuamalah sama orang-orang Yahudi, padahal orang-orang Yahudi kita tahu bagaimana kedengkiannya terhadap kaum muslimin. Cuman ya memang memboikot produk seperti ini, apalagi kalau sudah pemerintah yang mengumumkan, maka kita lakukan. Sebisa mungkin jangan membeli produk yang ada kaitannya dengan musuh-musuh Islam tersebut, kecuali tadi kalau dalam keadaan terpaksa, kayak tidak ada produk lain atau yang tadi sudah terlanjur kita beli dan dalam jumlah banyak, kan tidak mungkin dibuang karena mubazir nantinya. Kita habiskan saja yang sudah ada tersebut. Di kompleks kami ada perkumpulan untuk kurban satu sapi untuk 7 orang. Harga sapi 2 juta dan sekarang sudah terkumpul 7 kelompok. Namun pada saat pemotongan kurban dagingnya disatukan, setelah itu dibagi rata kepada semua peserta dan peserta memberikan kepada panitia seikhlasnya dan sisanya dibagikan sendiri kepada yang lain. Kalau sudah terbagi dengan 7 kelompok, harusnya masing-masing kelompok mendapatkan sesuai dengan sapi yang dibelinya. Ya tidak boleh kita bagi rata. Mungkin ada sapi yang kecil, ada sapi yang besar, bagaimana mau dibagi rata? Bagaimana kalau orangnya tidak ridho? Ini sapi yang 7 ekor ini adalah hak dari orang yang 7 orang tersebut. Masing-masingnya mendapatkan haknya. Adapun penyembeli atau panitia kurban dia tidak memiliki, dia hanya membantu. Kecuali kalau mereka semua ridho, kami semua ridho bahwa ini dibagi rata, baru tidak mengapa. Tapi harus ditanyakan dulu kepada mereka. Jangan tiba-tiba langsung kita katakan kita bagi rata semua. Ini bukan haknya panitia, ini hak dari pemilik kurban. Ya, kalau pemilik kurbannya mengatakan sudah dibagi rata saja atau saya secukupnya saja. Kalau semua sepakat tidak mengapa. Tapi kalau seandainya mereka tidak ada kesepakatan, harusnya dibagi sesuai dengan sapi mereka masing-masing. Kalau ada yang beli besar, maka dia akan dapatkan pembagian dari 1/7 sapi yang besar. Kalau yang kecil juga yang kecil sesuai dengan yang mereka keluarkan. Saya bekerja di rumah makan dan hampir setiap hari ada sisa makanan. Si pemilik rumah makan menyuruh kami untuk mengambil sisa makanan tersebut untuk dibawa pulang atau dibagikan kepada siapa saja.
namun penanggung jawab yang mengelola rumah makan tersebut melarang kami untuk mengambil makanan saya tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Tanyakan lagi kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya mengatakan ambil saja. Karena yang berhak itu adalah yang pemiliknya. Ya. Kalau perlu sampaikan kepada pemilik rumah makan, katakan itu yang penanggung jawab melarang kami. Jadi bagaimana? Begitu saja. Laporkan saja. Jadi kalian biar mengetahui mana hukumnya yang benar dalam masalah mengambil sisa makanan tersebut. Bagaimana hukum mengangkat tangan ketika berdoa setelah salat fardu? Setelah salat fardu itu kita lakukan membaca zikir dulu. Karena itulah yang disyariatkan. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Kalau kamu telah menunaikan salat maka berzikirlah kepada Allah. Selesaikan dulu zikirnya. Setelah selesai zikir, setelah selesai salat. Kalau kita ingin berdoa silakan, boleh. Kita angkat tangan, tentu kita menghadap kiblat. Boleh saja. Kalau kita sudah selesaikan zikirnya, karena ada zikir-zikir yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW setelah salat. Kita selesaikan dulu, baru setelah itu kalau kita ingin berdoa boleh. Jika saya berniat puasa wajib nadar dilakukan pada Senin atau Kamis, apakah saya akan mendapatkan dua pahala sekaligus, puasa nadar dan puasa sunnah Senin Kamis? Kalau nadar itu wajib, tidak bisa digabungkan dengan puasa sunnah karena beda kedudukannya. Karena dia puasa yang wajib, atau bayar utang misalnya, utang puasa tidak dapatkan karena puasa Senin Kamis itu sunnah, tidak bisa digabungkan dengan puasa yang wajib, kecuali kalau sama-sama puasa sunnah, misalnya puasa hari Senin atau Kamis bertepatan dengan puasa Arafah atau puasa Muharram. Nah itu baru dapatkan karena sama-sama kedudukannya sunnah. Nah, baik, masih ada yang lain pertanyaan? Oh itu. Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا